Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan dari cerita sebuah novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat bagus, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lain juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 251 bertepatan dengan bab ke 1190. Sui Seilong memandang Chen Jekai kemudian memandang Yi Chen, lalu dia baru menyadari ternyata Yi Chen benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Bahkan Chen Jekai sangat menghormatinya. Bukankah dirinya sudah memprovokasi orang yang tidak seharusnya? Pada saat ini Chen Jekai memalingkan wajahnya, menatap Sui Seilong lagi dan berkata dengan dingin, "Kamu ingin melanggar pengaturan dari Master Yi kan? Karena seperti itu maka aku akan mengutus orang untuk menyita semua supermarket, properti mobil, rekening bank dan rekening saham tanpa ada batas waktu dan membuat keluarga kalian tidak punya apa-apa dan mengemis di jalanan." Setelah mendengar ini, Sui Sinlong berkata pada Yi Chen dengan panik, Master Yi, aku benar-benar salah. Anda berpikiran luas. Jangan mempermasalahkannya dengan orang sepertiku. Aku mohon padamu. Chen berkata sambil tersenyum, aku memang tidak ingin mempermasalahkannya denganmu. Jadi kamu hanya perlu menuruti pengaturan dengan patuh. Aku Senlong benar-benar tidak bisa membuat keputusan ini. Menikahkan putrinya dengan Sun Dewang. Jangankan putrinya setuju atau tidak, dia juga tidak berani menahan malu. Kalau orang-orang di Jinling tahu bahwa dirinya sudah menikahkan putrinya dengan pria tua, bukankah orang-orang akan mengkritiknya habis-habisan? Namun sekarang orang yang dia singgung adalah Chen Jekai. Kalau Chen Jekai sungguh ingin membereskan dan membuat seluruh keluarganya kehilangan segalanya, tidak hanya putrinya yang sial, dia dan istrinya juga akan sial. Chen Jekai melihatnya ragu-ragu dan tidak berbicara, lalu berkata dengan dingin, sepertinya kamu akan memberontak sampai akhir. Baik, kalau begitu aku akan menelpon dan mengaturnya. Setelah berbicara, Chen Jekai hendak menyentuh ponselnya. Sui Selong sangat ketakutan dan berkata, jangan, Ketua Chen, jangan, aku akan menyetujuinya, aku setuju. Chen Jekai berkata dengan dingin, kenapa tidak dari awal? Kalau kamu menyetujuinya dari awal dengan baik, aku akan mempertimbangkan rasa hormatmu pada Master Yi, juga akan lebih memperhatikan. Tapi kamu tidak tahu diri dan berbicara kasar dengan Master Yi. Kalau begitu, mulai hari ini kamu secara resmi dikeluarkan dari asosiasi pengusaha Dianpeng Jinling, tidak akan bisa bergabung lagi selamanya. Hah? Sui Shenlong berusaha sangat keras dan baru bisa bergabung dengan asosiasi pengusaha Dianpeng agar dia bisa mendapatkan beberapa sumber daya dan koneksi dari asosiasi ini. Selama ini dia memang banyak mendapatkan bantuan dari dan promosi dari asosiasi pengusaha Dianpeng. Bahkan dalam kota tahu bahwa dia sudah bergabung dengan asosiasi pengusaha Dianpeng, jadi secara khusus memberikan lampu hijau pada supermarketnya, memberikan kebijakan yang menguntungkan, pembebasan pajak penghasilan badan 50% selama 5 tahun. Ini bisa menghemat puluhan juta. Selain itu, beberapa anggota bisnis properti di asosiasi pengusaha Dianpeng juga mempertimbangkan untuk memberikan harga preferensial padanya agar dia bisa membeli toko dari properti mereka dengan harga yang sangat rendah. Dengan begini supermarketnya bisa berkembang dengan pesat. Tapi kalau berita bahwa dirinya sudah dikeluarkan dari asosiasi pengusaha Dianpeng tersebar, kalau begitu tidak hanya pengembangan bisnis dan kerjasama kedepannya akan sangat berpengaruh. Bahkan kebijakan menguntungkan yang sudah dia terima mungkin akan dihapus dan kerugian sangat besar. Tapi saat ini dia benar-benar tidak berani memiliki keluhan apapun lagi. Bagaimanapun kekuatan CJKI jauh lebih kuat daripadanya.
Tuan Hongwu, kalau Chen Jekai benar-benar ingin memblokirnya, seluruh keluarganya akan berakhir dan ada kemungkinan semua aset keluarganya akan disita tanpa sepeser pun dan akhirnya akan mati kelaparan di pinggir jalan. Bagaimanapun orang ini bisa mengandalkan kekuasaannya untuk bermain trik di Jinling, jadi dia hanya bisa berkata sambil menangis, "Ketua Chen, aku bersedia menerima peraturan dari Mas Serji untuk menikahkan putriku dengan Sun Dewang." Sui Jinlong tahu bahwa dirinya tidak mampu membantah Chen Jikai oleh sebab itu saat ini dia hanya bisa menuruti permintaannya. Menikahkan putrinya dengan Sun Dewang merupakan hal yang sulit diterima olehnya, tetapi bila dirinya harus menyinggung Chen Jikai dan mengakibatkan seluruh asetnya raib, dia lebih memilih untuk mengorbankan kebahagiaan putrinya demi kedamaian seluruh keluarga. Melihat Sui Shenlong yang menyetujui permintaannya, Chen Jekai dengan dingin berkata, "Kalau kamu setuju lebih awal, bukankah kita tidak perlu basa-basi begini?" Sui Shenlong hanya mengangguk-angguk dan menjawab, "Apa yang dikatakan Direktur Chen memang benar. Kelak saya tidak akan bertele-tele lagi. Kumohon agar Ketua dapat mempertahankan posisi saya." Chen Jikai tidak menggubrisnya, dia hanya menoleh melihat Yi Chen dengan hormat bertanya, "Mas Serji, bagaimana menurut Anda?" Yi Chen tersenyum sejenak, dia melirik pasang suami istri tersebut, yaitu Sun Dewang serta Su Likin. Dirinya pun berkata, "Karena Presiden Sui sudah setuju untuk menikahkan putrinya, maka sekarang tinggal urusan kalian berdua. Sebaiknya kalian cepat membereskannya. Saat ini sudah pukul 10 lebih. Acara pernikahan akan dimulai pukul 12 tepat." Sun Dewang begitu kaget hingga sekujur tubuhnya gemetaran. Dia tak menyangka Yi Chen sungguh akan memintanya untuk menikahi putri Presiden Sui. Menikahi wanita yang lebih muda 20 tahun darinya merupakan suatu keberuntungan baginya. Namun bagaimana dia menjelaskannya pada istrinya Su Likin? Selain itu, kini putri Presiden Sui tengah hamil, bahkan mengandung anak dari seorang pria kulit hitam. Setelah menikah dengannya, bukankah beberapa bulan kemudian dia akan langsung menjadi seorang ayah? Tiba saatnya bila anaknya memiliki kulit hitam seperti ayah kandungnya, Sun Dewang pasti akan menjadi bahan olokan di kota Jinling. Maka dari itu, sebenarnya Sun Dewang enggan untuk menuruti perkataan Yi Chen, tapi Presiden Sui yang bahkan lebih berkuasa darinya juga telah mengalah. Lantas apa yang bisa dilakukan olehnya? Tuan Hongwu dan Chen Jekai juga berada di sini. Jika dia menolak hal ini, maka nasibnya juga berakhir buruk. Saat memikirkannya, Sun Dewang hanya bisa menjawab, "Yi Chen," dan dengan penuh hormat, "saya akan melaksanakan perintah dari Mas Serji." Saat itu juga Su Likin yang melihatnya dari samping langsung murka dengan marah berkata, "Sun Dewang, dasar pria brengsek, kamu benar-benar akan mencampakkanku. Kamu harus ingat, istrimu ini telah menemanimu melalui banyak rintangan dan penderitaan. Aku juga telah berkorban banyak demi keluarga Sun. Sekarang kamu ingin membuangku begitu saja?" Wajah Sun Dewang tampak bersalah. Dia dengan berat berkata, "Kamu juga tahu bagaimana kondisinya saat ini. Ini di luar dari wewenangku. Jika kita menyinggung Mas Serji, nasib seluruh keluarga kita akan hancur." Seumur hidupnya, Su Likin selalu mengorbankan segalanya untuk keluarga Sun. Dia berasal dari keluarga biasa ketika dirinya menikah dengan Sun Dewang. Pria ini juga tidak memiliki apa-apa. Kekayaan serta aset yang dimiliki keluarga Sun saat ini dibangun dari hasil jerih payah mereka satu demi satu. Tidak disangka saat hendak memulai kehidupan yang makmur, dirinya justru akan diusir dari keluarga ini. Bagaimana mungkin Su Likin dapat menerimanya? Pada akhirnya dia merasa marah besar dan mulai memaki Sun Dewang. "Aku tidak peduli siapa Master Yi itu. Jika kamu berani menceraikanku, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan membuat hidupmu hancur sama sepertiku." Chen Jekai tidak menyangka tante-tante ini akan selancang itu terhadap Yi Chen, dan dia dengan sinis berkata pada Su Likin, "Kuberikan satu kesempatan terakhir bercerai dengan Sun Dewang. Enyah dari kota Jinling dan jangan pernah kembali lagi. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan menyelidiki seluruh anggota keluargamu, kemudian mengusir mereka semua dari kota Jinling. Tiba saatnya bila kehidupan mereka hancur akibat ulahmu, kamu pasti akan menyesal." Dalam sekejap, Su Likin merasa kaget, dirinya hampir pingsan setelah mendengarnya. Su Likin tahu Chen Jekai memiliki koneksi yang amat luas. Dia juga tahu tidak ada yang bisa membantah omongannya. Terlebih lagi, Chen Jekai memiliki kekuasaan yang besar. Jika dirinya
berkata akan mengusir keluarga Sulikin dari kota Jinling, maka dia pasti akan melakukannya. Bila demikian, Sulikin tidak hanya kehilangan rumah tetangganya, dia juga akan mencelakakan keluarganya sendiri. Sejak awal keluarganya tidak memiliki latar belakang yang hebat, kini kehidupan mereka baru sedikit lebih baik. Apabila dia menyebabkan keluarganya kehilangan tempat tinggal, itu akan menjadi saat tersulit baginya. Sulikin tak mungkin membiarkan keluarga terseret ke dalam penderitaannya, sebab dirinya juga akan terkena imbasnya, terlantar dan dicemooh oleh orang lain. Perasaan Sulikin begitu sengsara ketika dirinya hendak memutuskan untuk mematuhi ucapan Yichen. Tiba-tiba dia melihat Zhang Xiaoman yang berdiri di samping, bagaikan melihat secerca harapan. Sulikin segera berlari menghampiri Zhang Xiaoman. Dia langsung berlutut di lantai menangis sambil memohon, "Xiaoman, dulu tante sudah jahat denganmu. Tante yang salah. Mulai sekarang tante tidak akan menolak pernikahanmu dengan Hong Wei. Kumohon, tolong kamu bujuk Master Yi untuk mengampuniku. Sekarang masih belum terlambat. Kita segera adakan pernikahan kalian. Kelak kamu akan menjadi menantu yang paling kusayangi. Aku akan memperlakukanmu seperti putri kandungku sendiri. Bagaimana? Tante mohon padamu." Gini Sulikin mulai memahami semuanya. Masalah hari ini disebabkan oleh Zhang Xiaoman. Jika dirinya tidak berupaya untuk menghalangi Zhang Xiaoman menikah dengan putranya, maka Master Yi juga tidak akan memusuhinya seperti ini. Master Yi membuat demikian karena melihatnya memperlakukan Zhang Xiaoman dengan cara yang keterlaluan. Benar, pasti ini alasannya. Sulikin juga bermaksud untuk memaksa putranya menikahi putri Presiden Sui. Tindakannya ini pasti memancing marah Master Yi. Oleh sebab itu, sekarang Master Yi ingin memberinya hukuman, membiarkannya suaminya sendiri yang menikahi putri Presiden Sui. Bila ingin menyelesaikan masalah ini, maka Sulikin harus menemukan akar permasalahannya, sedangkan Zhang Xiaoman merupakan pemicu dari segalanya. Jika dia berhasil membujuk Zhang Xiaoman untuk memohon ampun dari Master Yi, mungkin semuanya akan kembali normal. Saat ini Zhang Xiaoman juga tak tahu harus berbuat apa. Dia adalah wanita lugu yang baik hati. Dia juga tidak berharap tunangan serta ibunya akan kehilangan semuanya dan harus meninggalkan kampung halamannya. Namun ketika memikirkan nasib Sulikin padanya, Zhang Xiaoman juga merasa khawatir. Apabila dia membantu Sulikin dan berhasil memohon belas kasihan dari Yichen, apakah suatu saat Sulikin akan balas dendam padanya? Melihat Zhang Xiaoman yang tampak ragu, Sulikin pun tahu apa yang tengah dipikirkan olehnya. Akhirnya Sulikin menangis sambil bersujud pada Zhang Xiaoman dengan sedih memohon padanya, "Jangan khawatir, kelak aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Aku akan menganggap dirimu seperti putri kandungku sendiri. Kita lupakan semuanya dan memulai lembaran baru. Jika suatu saat aku berbuat jahat padamu, maka kamu boleh menghukumku semaumu." Hati Zhang Xiaoman mulai goyah. Dia pun melihat ke arah Yichen. Setelah ragu beberapa saat, dia terbata-bata. "Itu Yichen, bukan Master Yi." Yichen menatap dirinya lalu menyela ucapannya dengan dingin. "Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, tapi kamu harus tahu sekarang hal ini bukan hanya masalahmu dengannya, melainkan masalah antara aku dan dia. Tidak ada gunanya kamu memohon padaku. Aku sama sekali tidak akan memenuhi permohonanmu." Zhang Xiaoman tampak tercengang dengan sikap Yichen. Sementara itu dia juga sadar bahwa Yichen bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Yichen tidak akan mengabulkan permohonannya. Akhirnya Zhang Xiaoman hanya bisa menatap Sulikin dengan penuh rasa bersalah. Kemudian berkata, "Maaf Bibi, aku tidak bisa membantumu dalam masalah ini." Sulikin tidak menyangka harapan satu-satunya ini tidak bekerja sedikit pun. Selanjutnya dia menolak ke arah Sung Hongwei, menangis dan berkata, "Hong Wei, kamu harus menolong ibu. Ibu telah membesarkanmu dengan susah payah." Saat ini Sung Hongwei juga merasa menderita. Bagaimana juga Sulikin adalah ibu kandungnya. Dia juga tidak berharap ibu bercerai dengan ayahnya, bahkan harus diusir dari kota Jinling. Terlebih lagi setelah bercerai dengan ibunya, dia juga tidak ingin ayahnya menikah dengan wanita yang hampir sebaya dengannya. Pada akhirnya Sun Hongwei memutuskan untuk berlutut di hadapan Yichen, memohon dengan pilu, "Yichen, Master Yi, mohon beri satu kesempatan pada ibuku. Dia pasti akan berubah."
Yi Chen membalasnya dengan dingin. Sudah kukatakan, ini adalah masalahku dengan ayahmu, ibumu, dan Presiden Sui. Mereka bertiga begitu sombong, berulang kali menghinaku dan mempersulit diriku. Mereka bahkan mengancam aku akan membunuhku. Kamu kira setelah berlutut padaku, maka semua masalah ini akan terselesaikan? Kita baru pertama kali bertemu. Menurutmu, apakah kamu sehebat itu? Saat itu juga Sun Hongbin langsung menarik Sun Hongwei, kemudian membentaknya. Hongwei, apakah kamu gila? Di saat seperti ini berani-beraninya kamu melawan Master Yi? Cepat tutup mulutmu. Saat ini perasaan Sun Hongbin bercampur aduk. Satu sisi dia merasa senang di atas penderitaan orang lain, sisi lain dirinya juga merasa sedikit takut. Sejak awal dia sudah sangat membenci Su Liqin hanya karena keluarganya sedikit lebih kaya darinya. Bibi keduanya ini selalu bersikap seenaknya, selain itu meremehkannya. Su Liqin juga berulang kali menghinanya. Kini akhirnya wanita itu mendapatkan balasannya. Sun Hongbin benar-benar puas melihatnya. Namun dia juga takut bila Sun Hongwei sekeluarga akan terus membantah Master Yi dan membuat pria itu tidak senang. Jika Master Yi sampai marah, keluarga Sun akan turut terseret ke dalamnya. Sun Hongbin tak ingin dirinya terlibat dalam permasalahan ini. Saat ini adik sepupunya Sun Hongwei malah tengah mencoba bermain dengan api, bahkan berkemungkinan untuk membuat dirinya ikut celaka dengannya. Kini Sun Hongwei baru sadar bahwa semua omongannya tidak berarti sedikit pun bagi Yi Chen. Alasan yang membuat Yi Chen kemari hari ini adalah istrinya securan sendiri adalah teman SMA tunangannya, Zhang Xiaoman. Dalam hal ini Yi Chen bahkan tidak menghiraukan Zhang Xiaoman. Lantas bagaimana mungkin Yi Chen akan menuruti orang omongannya? Melihat tak ada satupun yang dapat membantunya, sekejap mata Su Liqin langsung hancur. Sekarang dirinya sangat menyesali perbuatannya. Demi menghalangi Zhang Xiaoman masuk ke dalam keluarga Sun, dia menggunakan segala cara untuk menghina, merendahkan, bahkan mempermalukan dirinya. Tapi akhirnya dia justru menjadi orang yang diusir dari keluarga Sun. Ini benar-benar konyol. Jika tahu semuanya akan begini, dia tidak mungkin melakukan segala hal tersebut. Dalam hati dia terus menyalahkan diri sendiri. Su Liqin, mengapa kamu harus mencari masalah dengan Zhang Xiaoman? Sekarang semuanya sudah terlambat. Selain harus bercerai dengan Sun Dewang, dirinya juga akan diusir dari kota Jinling. Kelak dia harus bagaimana menjalani hidupnya? Yi Chen melirik ke arah jam tak sabar berkata, jangan menunda lagi, sudah hampir pukul 11. Pernikahan ini tetap dilanjutkan atau tidak? Setelah mendengarnya, Hong Wu langsung membentak, Su Liqin, cepat pergi ke kantor sipil dan urus perceraian kalian. Jika berani berbuat macam-macam, akan kuusir semua anggota keluargamu dari kota Jinling. Su Liqin begitu shock mendengarnya, sekujur tubuhnya gemetaran. Dia menangis sambil berkata, aku akan pergi sekarang juga. Hong Wu tampak puas. Dia menoleh melihat Sui Xinlong dan berkata, pergi bawa putrimu kemari dan ikut denganku. Sui Xinlong buru-buru membungkuk dan menjawab, Tuan Hongwu, mohon tunggu sebentar, saya akan segera memberitahu putriku. Sejak tadi kita hanya membicarakannya di sini, dia sendiri belum tahu tentang ini. Hongwu melirik jam tangannya sejenak dengan dingin berkata, ku beri 3 menit, jika berlama-lama lagi aku tak akan mengampunimu. Chen Jiekai juga turut menyambung, suaranya terdengar begitu lantang. Sui Xinlong, kuperingatkan padamu, mulai sekarang jangan macam-macam denganku. Jika aku tidak melihat surat nikah putrimu dengan Sun Dewang, nyawamu akan tamat. Sui Xinlong mengangguk-angguk dengan gugup berkata, Direktur Chen, Tuan Hongwu, kalian berdua tenang saja, saya pasti tidak akan berani berbuat yang tidak-tidak. Hong Wu langsung menendang kakinya dengan tegas berkata, tidak perlu mengatakannya kepada kami, katakan langsung pada Master Yi. Sui Xinlong merangkak ke depan Yi Chen.
Dia membungkuk dengan hormat dan berkata, "Mas Ri, tenang saja, saya pasti akan menuruti perintahmu, tidak akan membuat yang tidak-tidak." Ichen mengibaskan tangannya dengan jengkel lalu berkata, "Cepat urus masalahmu itu, aku akan menunggu resepsi pernikahan putrimu dimulai." "Baik-baik." Sui Sinlong berulang kali menganggukkan kepalanya, kemudian dia langsung berpaling dan pergi menemui istri serta putrinya. Sejak awal, istri dan putrinya tak tahu apa yang telah terjadi. Mereka masih menunggu Sui Sinlong selesai berbicara dengan keluarga Sun, kemudian melaksanakan upacara pernikahan. Saat ini putrinya Sui Jinjing sangat gelisah. Dia tahu jelas dengan kondisinya sekarang, bila dirinya tak segera menikah, tiba saatnya perutnya akan makin membesar dan semuanya akan makin kacau. Jika dirinya hamil di luar nikah, tidak punya suami dan melahirkan anak tanpa ayah, martabatnya di kota Jinling benar-benar akan hancur. Apabila itu semua terjadi padanya, selanjutnya dia harus bagaimana menjalani hidup. Kini usia kehamilannya memang baru 2 bulan, tapi 2 bulan kemudian perutnya akan terlihat lebih besar. Oleh sebab itu, dia harus segera menikah dalam 2 bulan ini. Belakangan ini, Sui Jinjing terus memikirkan pasangan yang cocok untuk dirinya. Jika dia tidak tengah mengandung anak seorang pria berkulit hitam, maka dia akan berpura-pura tidak pernah hamil. Setelah itu dia tinggal mencari pria lain untuk menikah dalam waktu yang singkat. Kemudian dia akan mengatakan bahwa anaknya terlahir prematur. Seandainya semuanya berjalan sesuai dengan perkiraan tersebut, maka dia tidak perlu susah payah mencari jalan keluarnya. Tapi kenyataan berkata lain. Bila anaknya lahir dengan kulit yang hitam seperti ayah kandungnya, maka semuanya pasti akan terbongkar. Oleh sebab itu, dia tidak boleh mencari calon suami secara sembarangan. Dia harus mencari seorang yang rela menerimanya apa adanya. Namun setelah mencari seluruh kandidat yang cocok, Sui Jinjing sadar bahwa tak ada pria yang latar belakangnya bagus yang bersedia menikahinya. Sedangkan yang rela menerimanya hanyalah orang dengan latar belakang pas-pasan. Sui Jinjing sungguh tak tertarik. Hari ini ayahnya berkata bahwa dia telah mengatur pernikahannya dengan Sun Hongwei. Sui Jinjing lumayan senang mendengarnya. Walau Sui Jingjing tidak begitu akrab dengan Sun Hongwei, tapi dia pernah berjumpa dengannya. Menurutnya, Sun Hongwei memiliki paras yang tampan, jadi Sui Jingjing lumayan menyukainya. Lagi pula, Sun Hongwei merupakan lulusan dari universitas ternama, latar belakang keluarganya juga lumayan bagus. Terlebih lagi, keluarga mereka merupakan rekan bisnis. Ini merupakan pilihan terbaik baginya. Oleh sebab itu, kini Sui Jingjing begitu menantikan acara pernikahannya. Dia terus menunggu dengan penuh harap. Ketika melihat ayahnya tergesa-gesa mendatanginya, Sui Jingjing dengan panik berkata, "Ayah, apakah semuanya sudah diatur? Benarkah Sun Hongwei bersedia menikahiku?" Sui Sinlong menatapnya dengan penuh kecemasan. Dengan canggung berkata, "Jingjing, hari ini pria yang akan menikahimu bukan Sun Hongwei." "Hah?" Sui Jinjing bertanya dengan heran. "Kalau bukan Sun Hongwei, lantas siapa?" Sun Silong dengan berat hati menjawab, "Ayah Sun Hongwei, Sun Dewang." Wow, luar biasa sekali guys ceritanya. Tapi sepertinya di part ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.